I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez mengalami terjatuh di sirkuit internasional Bud, kehilangan kemungkinan naik podium. Pembalap Honda itu mengharapkan akhir pekan yang sangat baik di sirkuit ini, dengan meraih posisi ketiga pada balapan sprint kemarin. Hari ini, kedua pebalap Honda tersebut lolos dengan baik untuk memulai balapan, dengan Joan Mir di posisi keempat dan Marc Marquez di posisi kelima. Dan setelah melakukan start yang baik mereka berhasil memantapkan posisinya. Dengan 17 lap tersisa, Marc Marquez terjatuh ke tanah di tikungan pertama trek India. Namun ia dengan cepat berhasil mengangkat motornya dan kembali ke trek hingga akhirnya finish di posisi ke-9. Sayang sekali, karena saya memasuki area yang kotor dan tikungannya agak menurun, tapi saya rasa saya bisa menyelamatkannya. Ya, melihat bagaimana sprint race kemarin, saya sudah sangat tenang selama beberapa minggu, berkeliling dan melakukan apa yang saya bisa. Tapi setelah kemarin hidung terasa panas dan ketika Martin menyalip Pecco yang gagal, saya berkata, ayo, pergi, dan saya kembali untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka ambil dari saya, kata Marc. Memang benar di tikungan itu saya sudah memikirkan lintasan lurus dan saya berusaha sedikit lebih keras agar tidak kehilangan mereka di lintasan lurus dan bisa memanfaatkan slipstream, tapi ya, itu kesalahan saya. Sebuah kesalahan yang membuat saya kehilangan podium, karena hari ini hal itu mungkin terjadi. Faktanya, ketika saya menambah kecepatan, hal yang sama terjadi pada Quartararo, menyalip pembalap yang membuat saya kehilangan waktu dan kami sampai di sana, itu yang penting. Saya bisa menghibur diri dengan kecepatan saya, tetapi kesalahan ada di pihak saya, jelas Marc tentang kejatuhannya. Kami akan melihat apakah ini tepat waktu, seperti yang terjadi dengan Rins di Austin, karena banyak pembalap mengatakan bahwa ini adalah trek yang sangat mirip. Dan pada gaya trek tersebut motor kami, titik terlemah yang kami miliki tidak terlalu ditonjolkan. Sementara itu, Jorge Martin naik podium di posisi kedua hari ini, terlepas dari segala kendala yang dialaminya selama balapan. Dia menambahkan 20 poin lagi yang membuatnya hanya tertinggal 13 poin dari pemimpinnya, Pecco Bagnaia. Kejuaraan menjadi semakin menarik bagi Jorge Martin. Kemarin dia naik ke puncak podium di sprint race. Balapan hari ini jauh lebih sulit bagi pembalap Madrid itu. Suhu tinggi dan kelembapan tinggi yang dihadapi para pembalap akhir pekan ini akhirnya berdampak buruk pada Jorge Martin. Dan bukan satu-satunya ketidaknyamanan yang dialami pebalap Prima Pramac itu selama balapan. Tentu saja, dia meninggalkan India dengan posisi kedua di sakunya yang membuatnya hanya tertinggal 13 poin dari Bagnaia. Marco Bezzecchi tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya hari ini dan memimpin balapan MotoGP dari awal hingga akhir. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia memperebutkan posisi kedua, yang berakhir dengan tersingkirnya Bagnaia dari perlombaan. Namun, segalanya tidak akan mudah bagi Martin sejak saat itu. Pertama-tama, jumpsuit pilot Madrid telah terbuka hingga hampir separuh badannya. Hal ini dapat menyebabkan dia didiskualifikasi. Namun, Martin mampu membuka resleting dan menutup jumpsuitnya kembali. Namun Fabio Quartararo yang tertinggal di posisi ketiga akibat tersingkirnya Bagnaia, memanfaatkan momen tersebut untuk mengungguli pebalap Ducati itu. Dan, El Diablo, tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengencangkan skrup pada Martin dan memperebutkan posisi kedua. Terakhir, Martin melewati garis finish di posisi kedua setelah duel indahnya dengan Quartararo. Meski permasalahan yang dihadapi pemain asli Madrid itu belum berakhir dengan bendera kotak-kotak.